Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerpen dibaca, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila ada persamaan cerita, tokoh dalam cerita, dan judul. Judul diambil dari dialog dalam cerita Muhimmah bitasydidi mim yang berarti sesuatu atau hal-hal yang penting dalam cinta. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhimmah cinta ditulis dan dibaca oleh Kang Hasan. Ba'da sholat isya seperti biasa, setiap malam Kamis Ustadz Husain bersiap berangkat mengajar di pondok pesantren Darul Quran yang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara. Dengan mengendarai motor Satria milik anaknya Nur Najmuddin yang mondok di pesantren Balikambang Narumsari. Kurang dari 5 menit telah sampai di halaman pondok dan segera turun dan memarkir motornya di depan masjid. Beberapa santri putra yang baru turun dari asrama bermusafahah dengan sang ustadz yang sudah berkepala 4 tapi masih terlihat energik, hanya saja sebagian rambutnya sudah mulai memutih. Sementara santri putri yang telah lebih dulu masuk masjid hanya melihat dari tempat duduknya mengaji. Setelah bermusafahah dengan beberapa santri putra, Ustadz Husain bergegas masuk. Puluhan santri putra dan santri putri telah tampak menunggu kedatangan Ustadz Husain dengan bercengkerama antar santri. Kemudian Ustadz Husain pun masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Ustadz Husain dengan raut wajah tersenyum menatap para santri yang kemudian menjawab bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka, Ustadz Husain menyampaikan motivasi kepada para santri untuk tetap istiqomah dan semangat dalam belajar dan tholabul ilmi agar kelak dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat dan dapat menyebarkan ajaran agama Islam dengan baik. Kemudian dimulailah pengajian kitab Bulughul Maram yang telah dikaji beberapa tahun dan telah khatam 3 kali. Ustadz Husain mengkaji kitab dengan memberikan makna kata per kata, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan maksud kandungan teks kitab hadis tersebut. Tak terasa sudah 1 jam Ustadz Husain menyampaikan pengajian dengan diselingi jok dan guyonan ala pesantren. Jam sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB yang artinya waktu pengajian sudah berakhir. Ustadz Husain kemudian mengakhiri pengajian dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab dan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ustadz Husain bergegas keluar masjid menuju motor dan segera menyalakannya. Ustadz Husain, mampir ngopi dan udut dulu, terdengar suara yang tak asing memanggilnya. Iya, Yai Haji Hasan Mutawakil, pengasuh pesantren Darul Quran, sebuah pondok pesantren yang fokus pada tahfidzul Quran yang sudah menghasilkan ratusan santri penghafal Al-Quran baik dari wilayah di sekitar Jepara maupun di luar Jawa, terutama dari Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ustadz Husain mengurungkan niatnya untuk pulang. Ia bergegas turun dari motor dan menuju ke rumah Kiai Hasan Mutawakil yang menunggu di teras rumahnya. Assalamualaikum Yai. Ustadz Husain mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Kiai Hasan Mutawakil dan mempersilahkan Ustadz Husain untuk masuk ke ruang tamu. Ten teras mawon Yai, isis, jawab Ustadz Husain menolak dengan halus tawaran Kiai Hasan Mutawakil. Mas Zaki, panggilkan mbak-mbak untuk bikin kopi 2 buat Abah dan Ustadz Husain, perintah Kiai Hasan Mutawakil pada Gus Zaki, putra pertama Kiai Hasan Mutawakil. Pripun kabaritat? Kiai Hasan Mutawakil memulai obrolan. Alhamdulillah saya Yai, pandungane mawon tetap istiqomah, jawab Ustadz Husain.
Nggih, nggih, amin, jawab Kiai Hasan Mutawakil mengamini permintaan Ustadz Husain. Anak-anak sekarang mondok di mana? Tanya Kiai Hasan Mutawakil pada Ustadz Husain. Alhamdulillah Yai. Assalamualaikum Yai, tat ini kopinya. Belum selesai Ustadz Husain menjawab pertanyaan Kiai Hasan Mutawakil, datanglah santri putri di hadapan beliau. Berdua sembari menyodorkan kopi pesanan Kiai Hasan Mutawakil. Waalaikumsalam, jawab beliau berdua dengan serampak tanpa komando. Jenengan santri baru ya Mbak? Tanya Ustadz Husain pada santri yang baru saja menyuguhkan kopi di teras Kiai Hasan Mutawakil. Mboten tat, sampun 1 tahun langkung dalam mondok ten mriki, jawab santri tadi. Kok ndak pernah lihat nggih? Tanya Ustadz Husain. Sudah Mbak Himah kembali ke kotakan, biar Abah nanti yang kasih penjelasan pada Ustadz Husain, kata Kiai Hasan Mutawakil pada santri putri yang menyuguhkan kopi tadi, yang ternyata dipanggil Mbak Himah. Dia itu sudah mondok di sini 1 tahun lebih 2 bulan. Dia berasal dari Sungai Lilin Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Namanya Himmatul Aliyah, biasa dipanggil Mbak Himah. Kesini sudah lulus madrasah aliyah di daerah asalnya. Ia mengambil program tahfidz. Pantas saja kalau Ustadz Husain tidak pernah lihat, kata Kiai Hasan Mutawakil menjelaskan dengan detail. Lalu sekarang sudah dapat berapa juz hafalannya Yai? Tanya Ustadz Husain penasaran. Kata Umi baru dapat 5 juz. Masya Allah, kok malah bahas Mbak Himah sih? Kata Kiai Hasan Mutawakil. Pertanyaanku yang tadi lupa jenengan jawab tat. Lanjut Kiai Hasan Mutawakil. Pertanyaan yang mana Yai? Tanya Ustadz Husain. Nah, lupa toh? Anak-anak sekarang mondok di mana? Tanya Kiai Hasan Mutawakil mengulang pertanyaan yang tadi. Oh, nggih Yai. Anak pertama saya yang dulu di pesantren Balai Gambang selama 6 tahun, sekarang sudah kuliah di UIN Salatiga dan mondok di Ittihadul Asna Tinggir Salatiga. Anak yang kedua nyantri di Balai Gambang Yai. Dunganipun Yai, mugi-mugi putra-putra sami istiqomah ngaos dan pondok, jawab Ustadz Husain dengan panjang dan lebar. Amin, amin ya mujibas sa'ilin, jawab Kiai Hasan Mutawakil mengamini permintaan Ustadz Husain. Tak terasa sudah 1 jam Ustadz Husain dan Kiai Hasan Mutawakil ngobrol panjang lebar tentang anak-anak, organisasi dan proses ta'alum di pondok dan madrasah. Sudah malam Yai, saya mohon pamit, kata Ustadz Husain mengakhiri obrolan malam itu. Iya, jawab Kiai Hasan Mutawakil. Assalamualaikum, kata Ustadz Husain berpamitan. Waalaikumsalam, jawab Kiai Hasan Mutawakil. Hari itu Kamis Pon tanggal 16 Februari 2023, jarum jam menunjukkan pukul 06.50. Bel masuk madrasah sanawiyah Darul Quran telah dibunyikan. Para murid madrasah yang sebagian besar santri ponpes berlarian masuk ruang sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan sebagian ada yang baru keluar asrama atau kodakan santri. Pak Sukri sebagai guru piket menginstruksikan ke beberapa siswa yang belum masuk kelas untuk segera masuk ruang kelas masing-masing. Ustadz Husain yang punya jadwal mengajar hari itu segera masuk kelas dan menyapa para siswa dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab serempak para siswa di kelas itu. Sudah siap mengikuti pelajaran? Tanya Ustadz Husain. Siap tat, jawab para siswa. Ustadz Husain langsung memulai pelajaran nahwu yang dia ampu mulai dari madrasah berdiri sampai sekarang. Di tengah-tengah menyampaikan materi pelajaran, Ustadz Husain merasakan akan buang hajat. Anak-anak, Ustadz izin keluar sebentar ya. Jangan bergerau, tetap tenang ya, kata Ustadz Husain. Mau BAB ya tat, seletuk Nabila, siswi yang terkenal banyak bicara. Mbak Nabil jangan sok tahu ya, jawab Ustadz Husain sambil berlalu. Ustadz Husain keluar kelas dengan sedikit terburu-buru, lalu turun dari tangga dan menuju dalam Kiai Hasan Mutawakil untuk numpang buang hajat. Seperti biasa, para ustadz termasuk Ustadz Husain kalau buang hajat dan berwudu selalu numpang di rumah Kiai Hasan Mutawakil yang lebih luas dan bersih.
tidak seperti di toilet madrasah yang sempit. Di teras rumah Kiai Hasan Mutawakil terlihat sosok santri putri yang sedang mengepel lantai teras yang ternyata Mbak Himah. "Assalamualaikum Tad," kata Mbak Himah mengucapkan salam dengan ramah dan senyum manisnya. "Waalaikumsalam Mbak Himah nggih," kata Ustadz Husen menjawab salam Mbak Himah. "Lagi piket Mbak?" tanya Ustadz Husen. "Ya Tad." "Ustadz Husen mau kemana kok buru-buru?" tanya Mbak Himah dengan senyum manisnya. "Jawabannya nanti ya," jawab Ustadz Husen sambil lari kecil menuju kamar mandi dalam Kiai Hasan Mutawakil. Setelah selesai hajat, Ustadz Husen lalu berwudu dan keluar dari kamar mandi. "Mbak Himah masih ngepel apa nunggu jawaban?" tanya Ustadz Husen. "Kedua-duanya Tat," jawab Mbak Himah. "Sekarang sudah tahu jawabannya?" tanya Ustadz Husen. "Sudah Tat, Ustadz kebelet kan?" jawab Mbak Himah sambil menutup mulutnya dengan kerudung bagian bawah yang menjuntai sampai perutnya karena menahan tawa. "Ya begitulah, perut mulus karena tak kuat dengan masakan pedas," jawab Ustadz Husen. "Saya permisi ya Mbak, masih ada jam mengajar. Assalamualaikum," kata Ustadz Husen. "Waalaikumsalam. Hati-hati ya Tat, nanti kalau kebelet lagi," jawab Mbak Himah sambil tersenyum dan meledek Ustadz Husen. Kamis 6 April 2023 bertepatan dengan 15 Ramadan. Proses KBM di Madrasah Tsanawiyah Darul Quran masih berjalan seperti biasa, walaupun durasi jamnya dikurangi. Ustadz Husen langsung masuk ruang kelas 8B untuk mengajar mapel yang ia ampuh. Belum genap 15 menit menyampaikan materi, 5 siswi mengajukan izin untuk keluar dari ruang kelas. "Ada apa kok izin berjamaah?" "Mosok mau hajat aja berjamaah, kayak mau sholat aja," kata Ustadz Husen mengajukan pertanyaan pada Nailatul Muna yang biasa disapa Neng Muna karena memang dia anak seorang kiai pesantren di desa Ragu Lampitan Jepara. "Tidak hajat Tat," jawab Neng Muna. "Lalu mau ngapain keluar bareng-bareng?" tanya Ustadz Husen. "Anu Tat, mau melepas kepulangan Mbah Himah," jawab Neng Muna. "Oh iya, jangan lama-lama ya," pesan Ustadz Husen. Benar saja, setelah Ustadz Husen menengok di balik pintu kelas, banyak santri yang telah berkumpul di halaman madrasah. Ternyata dalam menghadapi liburan Idul Fitri, santri yang berasal dari luar Jawa dipulangkan lebih awal untuk menghindari kemacetan karena arus mudik, termasuk Mbah Himah yang berasal dari Sungai Lilin, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Terlihat Ning Muna memandang arah Ustadz Husen berdiri, lalu berbisik di telinga Mbak Himah. Beberapa saat kemudian Mbak Himah memandang dan tersenyum manis lalu berjalan ke arah Ustadz Husen. Ustadz Husen yang mengetahui Mbak Himah menuju ke arahnya memberikan kode untuk berhenti. "Biar Ustadz yang turun," kata Ustadz Husen. Setelah berada di depan Ustadz Husen, Mbak Himah mengucapkan "Assalamualaikum." Kemudian dijawab oleh Ustadz Husen dengan "Waalaikumsalam." "Tat, Himmah mau mudik liburan Idul Fitri, mohon doanya agar perjalanan Himmah selamat sampai kampung halaman," kata Mbak Himah. Ustadz Husen tidak menjawab. Dia tertegun beberapa saat kala memandang Mbak Himah dari jarak yang dekat. "Masya Allah, cantik dan manis senyumnya," lembut tutur katanya. Puji Ustadz Husen pada Mbak Himah dalam hati. "Piye toki, Tats, kok malah melamun?" kata Mbak Himah dengan ciri khasnya, senyuman manis yang tersungging dari bibirnya. "Masya Allah." "Ya, kenapa Mbak Himah?" kata Ustadz Husen sedikit kebingungan. "Ya, Ustadz, fisiknya di depan Himmah tapi pikirannya kemana gitu," kata Mbak Himah sedikit bercanda. Kemudian Mbak Himah mengulang maksudnya sebagaimana yang disampaikan tadi. Ustadz tidak bisa nyangoni kepulangan Mbak Himah, hanya doa semoga Mbak diberi kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan dari pondok sampai di kampung halaman. Jangan lupa jaga diri dan kesehatan selama dalam perjalanan, dan jangan lupa selama liburan di rumah tetap istiqomah untuk ndres nggih,
pesan Ustadz Husain. Insyaallah Tats, Himmah mohon diri. Assalamualaikum, kata Mbak Himmah. Ya, waalaikumsalam, hati-hati di jalan, kata Ustadz Husain. Kemudian Mbak Himmah dengan menutup mulutnya dengan jilbab bagian bawah seakan menahan haru berjalan ke arah santri-santri lain yang berkumpul di halaman madrasah. Lalu mereka berjalan ke arah mobil travel yang telah terparkir di pinggir jalan depan pondok. Begitu juga Ustadz Husain yang seakan terenyuh melihat kepulungan santri-santri dari luar Jawa tersebut. Malam Jumat Kliwon 14 April 2023, seluruh proses ta'lim di pondok pesantren Darul Quran telah diliburkan dan seluruh santri dipulangkan, sehingga jadwal Ustadz Husain mengajar di pesantren setelah sholat isya atau ba'da taraweh juga libur. Setelah sholat taraweh, Ustadz Husain duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi dan menghisap rokok Jisamsu premium kesukaannya, sambil sesekali membalas chat WA yang masuk di HP-nya. Assalamualaikum. Ustadz Husain kaget melihat chat WA ucapan salam di HP-nya tanpa profil dan nama personnya. Waalaikumsalam, niki sinten nggih, ada perlu apa? Ustadz Husain membalas chat tersebut lalu meletakkan HP di pangkuannya. Beberapa saat HP Ustadz Husain bergetar lagi pertanda ada chat yang masuk. Pangapunten, niki Himmah Tats, pripun kabarnya? Tulis Mbak Himmah dalam chatnya. Ustadz Husain tidak langsung membalas chat tersebut. Ia kaget sambil berpikir dari mana Mbak Himmah mendapatkan nomor WA-nya. Waalaikumsalam, alhamdulillah saya Mbak Himmah. Pripun kabar jenengan dan keluarga? Jawab Ustadz Husain membalas chat dari Mbak Himmah. Alhamdulillah ala kulli hal, semua sehat Tat, tulis Mbak Himmah dalam chatnya. Mulai malam itu Ustadz Husain dan Mbak Himmah instan berkomunikasi walau hanya lewat HP. Mulai dari menanyakan kabar atau sekedar ngobrol-ngobrol ringan. Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 kurang 5 hari yang jatuh pada tanggal 22 April 2023. Ustadz Husain mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut hari kemenangan tersebut, mulai beli baju baru untuk istri dan kedua anaknya, sampai urusan makanan untuk dihidangkan saat lebaran. Terdengar HP Ustadz Husain berdering, ada panggilan yang masuk. Dia ambil HP yang tergeletak di atas meja komputer rumahnya, lalu diangkat dan dilihat siapa yang memanggilnya. Ternyata Kang Nurul Furqon, salah satu alumni pondok pesantren Darul Quran yang berasal dari desa Cinta Damai, Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, daerah asal Mbak Himmah, bahkan masih saudara dekat Mbak Himmah. Dulu Mbak Himmah mondok di Darul Quran juga atas rekom Kang Nurul Furqon. Assalamualaikum, terdengar suara Kang Furqon mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Kang Furqon, kok tumben malam-malam telepon, kata Ustadz Husain pada Kang Furqon. Alhamdulillah Tats, kabar baik. Ustadz gimana kabarnya? Kata Kang Furqon balik bertanya. Khair Kang. Sudah punya istri berapa? Tanya Ustadz Husain dengan bercanda. Masya Allah Tats, sementara baru satu, semoga untuk selamanya, kata Kang Furqon. Masih budidaya sawit? Tanya Ustadz Husain. Masih tak? Itu sumber maisha masyarakat di wilayah saya, jawab Kang Furqon. Begini Tat, Kang Furqon melanjutkan kata-katanya. Saya malam-malam telepon panjenengan karena menyampaikan pesan mutakharijat pondok Darul Quran yang ada di Musi Banyu Asin, khususnya yang berada di desa Cinta Damai, Sungai Lilin, bahwa kami akan menyelenggarakan halal bihalal alumni. Nah, untuk itu Ustadz kami harap bisa hadir dalam acara tersebut untuk memberikan tausiah, ucap Kang Furqon. Kang Furqon bercanda kali. Bukankah santri Kiai Hasan Mutawakil dari wilayah Musi Banyu Asin banyak yang alim, kata Ustadz Husain. Betul Tat, tapi kawan-kawan ingin barokah kerawan Ustadz dari Jawa, jawab Kang Furqon.
Nah kalau gitu kenapa ndak ngundang Kiai Hasan Mutawakil? Biar full barokah, jawab Ustadz Husain. Kiai Hasan Mutawakil sudah sepuh Tat, kasihan beliau kalau harus hadir di sini. Perjalanan darat 1 hari 2 malam, jawab Kang Furkon. Naam, afwan Kang, aku hanya bercanda. Kang Furkon jangan galau, kapan acaranya? Tanya Ustadz Husain. Alhamdulillah, tanggal 30 April Tat, 1 minggu setelah Idul Fitri, jawab Kang Furkon dengan hati lega. Insya Allah Kang, saya akan hadir. Doakan saya semoga diberi panjang umur dan kesehatan sehingga bisa silaturahim dengan mutakharijin di Musi Banyu Asin. Sampaikan salam saya pada teman-teman yang ada di sana nggih, terutama Mbak Himah, kata Ustadz Husain. Sami'na wa ata'na Tat. Nanti saya sampaikan terutama Himah, dia keponakan saya, rumahnya dekat dengan rumah saya. Syukron kathiran atas kesediaan Ustadz bisa hadir, kata Kang Furkon. Percakapan telepon itu diakhiri dengan saling mendoakan dan saling mengucapkan dan menjawab salam. Non jauh di sana keluarga Mbak Himah berkumpul di ruang tamu. Ada Pak Warsono, Ibu Sudarse, Himmatul Aliyah atau Mbak Himah dan adik Mbak Himah, Muhammad Danu Projo. Keluarga ini memang lahir dan besar di desa Sukadamai. Keluarga ini memang lahir dan besar di desa Cinta Damai, Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Namun leluhurnya berasal dari Jawa yang migrasi ke Sungai Lilin pada saat program transmigrasi digalakkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka tak heran nama dan budaya Jawa di keluarga ini masih sangat kental. Bapak dan Ibu Mbak Himah duduk di kursi dan kedua anaknya sungkem dan memohon maaf atas segala kesalahannya. Mereka bergembira merayakan hari kemenangan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Mak, kata Mbak Himah pada ibunya yang biasa dipanggil Mak. Ya Nduk, jawab Ibu Mbak Himah yang biasa memanggil Mbak Himah dengan panggilan Nduk. Kata Pak Furkon, Ustadz Husain akan hadir ke sini untuk mengikuti acara halal bihalal mutakharijin Pondok Darul Quran. Kata Mbak Himah melanjutkan pembicaraan dengan ibunya. Kapan? Tanya Ibu Sudarsih. Kata Pak D hari Ahad tanggal 30 April 2023. Jawab Mbak Himah. Mamak kenal dengan Ustadz Husain? Tanya Mbak Himah. Kok Mamak lupa Nduk? Ustadz Husain yang mana sih? Dulu saat Mamak mondok di sana kelihatannya tidak ada Ustadz yang bernama Husain. Mungkin beliau masuk setelah Mamak boyong, jawab Ibu Sudarsih. Mak, Himah ikut acara tersebut ya? Pinta Mbak Himah. Boleh, nanti biar diantar sama Pak Lekmu, kata Ibu Sudarsih. Pada hari yang telah ditentukan tanggal 30 April 2023, Ustadz Husain datang di desa Cinta Damai, Sungai Lilin, Musi Banyu Asin. Beliau disambut dengan sukacita oleh para mutakharijin mutakharijat. Mereka melepas rindu pada salah satu ustadznya yang telah puluhan tahun tak bertemu secara fisik. Ustadz Husain datang di Sungai Lilin setelah menempuh perjalanan darat selama 1 hari 2 malam. Suatu perjalanan yang sangat melelahkan. Setelah menyampaikan tausiah kurang lebih 1 jam, Ustadz Husain mengakhiri dengan doa untuk keberkahan dan kesuksesan semua mutakharijin mutakharijat dalam nasrul ilmi wa dakwah islami. Setelah selesai acara, banyak alumni menemui Ustadz Husain seraya menawarkan pada Ustadz Husain untuk mampir di kediaman mereka, termasuk Mbak Himah. Tat, mampir di gubuk Himah nggih? Pinta Mbak Himah pada Ustadz Husain. Insyaallah Mbak, tapi nanti agak sorean ya. Saya tak silaturahim ke beberapa sesepuh di desa ini, jawab Ustadz Husain. Setelah sholat asar ditemani beberapa mutakharijin, Ustadz Husain sampai di rumah Mbak Himah. Mbak Himah dan keluarga juga telah siap menyambut kehadiran Ustadz Husain di teras rumah mereka. Assalamualaikum, sapa Ustadz Husain sesaat setelah turun dari motor. Waalaikumsalam, jawab Mbak Himah dan keluarga dengan serempak. Silahkan masuk Tats, monggo binara, kata Mbak Himah mempersilahkan Ustadz Husain untuk masuk. Masya Allah, barakallah Tats.
Ustadz berkenan hadir di Gubuk Himmah. Syukron katsir, Tat, kata Mbak Himmah memulai obrolan. Alhamdulillah atas taufik Allah dan doa Mbak Himmah, saya dapat bersilaturahim di rumah panjenengan, balas Ustadz Husain sambil melirik ke arah wajah Mbak Himmah. Masya Allah, betapa anggun dan teduh wajah Mbak Himmah dengan balutan gamis motif warna coklat dipadu jilbab warna coklat tua. Puji Ustadz Husain dalam hati. Maaf Tat, Himmah ke dapur dulu nggih, pinta Mbak Himmah pada Ustadz Husain. Tafadhol, monggo Mbak, kata Ustadz Husain. Tidak beberapa lama Mbak Himmah keluar lagi ke ruang tamu dengan membawa beberapa gelas teh dan hidangan kecil, lalu diletakkan di atas meja tamu. Monggo Tat, dinikmati hidangan ala kadarnya nggih, pinta Mbak Himmah dengan senyum yang tersungging dari bibir manisnya. Ustadz Husain tidak menjawab tawaran itu. Dia terpaku dengan kelembutan dan keanggunan Mbak Himmah. Tat, monggo hidangannya, pinta Mbak Himmah lagi membuyarkan lamunan Ustadz Husain. Masya Allah, nggih Mbak, syukron, jawab Ustadz Husain. 1 jam Ustadz Husain ngobrol dengan Mbak Himmah dan keluarga. Maaf Mbak Himmah dan Bapak serta Ibu, sudah jam 5, sebentar lagi mobil travel yang saya pesan nyampe di sini. Kiranya silaturahim saya pada keluarga panjenengan sudah cukup. Terima kasih atas segala kebaikan keluarga panjenengan pada saya, dan mohon maaf bila kehadiran saya dirasa mengganggu istirahat panjenengan. Tutur Ustadz Husain mengakhiri obrolan. Masya Allah, piye toki, kapal berlabuh menurunkan buah lontar, kata Mbak Himmah. Apa itu Mbak? Tanya Ustadz Husain penasaran. Datang dari jauh kok cuma sebentar Tat, kata Mbak Himmah menjelaskan. Banyak yang harus Ustadz kerjakan di Jepara Mbak. Banyak yang harus Ustadz kerjakan di Jepara Mbak, kata Ustadz Husain. Nggih Tat, justru Himmah dan keluarga mengaturkan terima kasih karena Ustadz sudah sudi mampir di gubuk kami. Mohon maaf Tat, apabila Himmah dan keluarga tidak bisa menyambut dan memberikan yang terbaik buat Ustadz. Seperti inilah kondisi keluarga kami, kata balas Mbak Himmah. Syukron Mbak, alhamdulillah Mbak Himmah dan keluarga telah memberikan yang terbaik buat saya. Terima kasih atas segalanya. Mohon doanya agar perjalanan saya dari sini sampai rumah di Jepara dan bertemu dengan keluarga diberi kelancaran nggih, pinta Ustadz Husain dengan nada dan suara yang tertahan di tenggorokan yang membuat terenyuh Mbak Himmah dan keluarga. Din, suara klakson mobil terdengar dari tepi jalan rumah Mbak Himmah. Afwan Mbak Himmah, mobil travel yang saya pesan sudah datang. Saya mohon diri, kata Ustadz Husain pada Mbak Himmah dan keluarga. Kemudian Ustadz Husain berjabat tangan dengan Bapak Warsono, ayah Mbak Himmah, dan salam namaste dan salam dari hati dengan menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada dan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri kepada Mbak Himmah dan ibunya. Ustadz Husain berjalan menuju mobil travel yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Mbak Himmah. Sebelum masuk ke dalam mobil, Ustadz Husain menengok ke belakang. Dia melihat Mbak Himmah tersenyum padanya, senyuman yang nanti sulit dilupakan. 1 hari 2 malam Ustadz Husain sampai di rumahnya di Jepara. Dalam perjalanan dia selalu teringat dan terbayang wajah senyum dan wajah Mbak Himmah. Setelah mobil sampai di depan rumah, dia chat Mbak Himmah, alhamdulillah ala kulli hal, berkah doa Mbak Himmah saya sampai di rumah dengan selamat, tulis Ustadz Husain dalam chatnya. Tak menunggu lama terlihat balasan chat dari Mbak Himmah. Syukron Tat, Ustadz diberi keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan, tulis Mbak Himmah. Setelah masuk rumah dan berjabat tangan dengan istri dan kedua anaknya, Ustadz Husain lalu mandi dan beristirahat sampai waktu sholat zuhur tiba. Ada yang berbeda dari Ustadz Husain. Ya, Ustadz yang kesehariannya melakukan segala aktivitas dengan happy, enjoy, dan penuh humor, terlihat pendiam, resah, dan kurang bersemangat dalam beraktivitas.
Sejak kepulangannya dari Musi Banyu Asin, perubahan itu sangat terasa. Sudah beberapa malam ia tidak dapat memejamkan mata. Hati dan pikiran Ustadz Husain selalu terbayang pada wajah senyum manis dan keraman Mbak Himbah, sehingga menyebabkan ia kurang tidur. Masya Allah, apa yang terjadi pada diriku? Mengapa nama dan wajah Mbak Himbah selalu terlintas dalam hati dan benakku? Tanya Ustadz Husain pada diri dan hatinya. Ia berusaha mengatasi kegelisahannya dengan membaca Al-Quran, membaca kitab, dan terkadang diselingi ngopi dan merokok di teras rumah. Namun itu semua tak dapat mengatasi kegelisahannya, kalaupun bisa hanya sesaat. Terkadang ia sempatkan berziarah ke makam Sultan Hadirin di Mantingan dan bahkan ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Itu semua dilakukan untuk mengatasi kegelisahannya, namun juga belum berhasil mengatasi kegelisahan itu. Ia juga chat dengan Mbak Himbah untuk menanyakan kabar tentang keberangkatannya ke pesantren karena masa liburan telah usai, dengan harapan Mbak Himbah segera berangkat ke pondok, bertemu dan dapat mengobati kegelisahannya. Jawaban yang didapat dari Mbak Himbah, belum tahu kapan ia dapat berangkat ke pondok. Hal itu menambah kegelisahan Ustadz Husain. Jarum jam menunjukkan pukul 02.30 dini hari. Ustadz Husain belum dapat memejamkan matanya. Rindu pada keramahan dan senyum Mbak Himbah terlintas dalam benaknya. Masya Allah, apakah aku jatuh cinta padanya? Sementara aku sudah beristri, punya 2 anak. Dia adalah muridku, usianya sepadan dengan usia anakku yang pertama. Ya Allah, kok jadi begini? Tanya Ustadz Husain dalam hati. Ia sibakkan selimut yang menutupi tubuhnya, kemudian bangun dan menuju kamar mandi untuk hajat dan berwudu. Ia tinggalkan Umi Nasihat, istri Ustadz Husain yang tidur di sebelahnya. Setelah sholat tahajud 4 rakaat, ia tumpahkan segala pergolakan batin yang melandainya. Ya Allah, Ya Allamul Ghuyub, Engkau mengetahui segala perkara baik yang terlihat maupun yang terpendam dalam hati yang paling dalam. Engkau mengetahui pergolakan batin yang menimpa hamba-Mu ini. Satu persatu butiran air mata menetes di pipi Ustadz Husain. Engkau anugerahkan rasa cinta padaku, namun anugerah cinta itu tak dapat menyatukan aku dengan orang yang aku cintai. Begitu banyak hijab antara aku dan dia. Umur yang terpaut cukup jauh. Status aku yang sudah beristri dan punya anak. Jarak tempat yang terbentang ribuan kilometer. Ya Allah, berilah petunjuk dan kekuatan kepada aku agar dapat melewati keresahan, kegalauan ini. Kalau aku berpoligami sebagaimana yang Engkau syariatkan, bagaimana dengan hati dan perasaan Umi Nasihat, istri pertamaku yang telah setia mendampingiku selama 25 tahun dalam suka maupun duka? Bagaimana dengan psikis anak-anakku yang mempunyai ibu baru seusia mereka? Ya Allah, kumohon petunjuk-Mu. Kalau aku harus berpoligami sebagaimana yang Engkau syariatkan, bagaimana dengan kondisi ekonomiku? Mampukah aku memberi nafkah keduanya dengan adil? Mampukah aku membimbing dan menyatukan keduanya? Ya Allah, Ya Alimu, Ya Basir, Engkau mengetahui segalanya. Sementara aku juga tidak tahu adakah cinta darinya untukku. Ustadz Husain tak mampu lagi meneruskan kata-katanya. Tak sanggup lagi menahan derayan air mata yang menetes ke pipi sampai mengalir di sela-sela jenggotnya. Bahkan tak mampu lagi menahan kepala dalam keadaan duduk bersila. Dia rebahkan kepala di atas sajadah dalam posisi sujud. Ya Allah, Ya Muyassira kulli asir, yassir lana ya Allah, mudahkanlah urusanku. Engkau urai semua keruwetan yang ada dalam hati dan pikiranku. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin.
semakin terdengar lirih, semakin lirih, sampai tak terdengar lagi suara Ustadz Husain. Hingga suara Umi Nasihah membangunkannya. Abi, sudah subuh, Mbah Sukran sudah adzan, kata Umi Nasihah istrinya sambil menepuk bahu Ustadz Husain yang masih dalam posisi sujud. Masya Allah, aku ketiduran, kata Ustadz Husain. Mengapa sekarang Abi tahajudnya lama sekali? Tanya Umi Nasihah. Mendapat pertanyaan yang tak diduga dari istrinya tersebut, Ustadz Husain tidak langsung menjawab. Ia tundukkan kepala sambil mengusap air mata yang masih membasahi pipinya. Mi, panggilan sayang Ustadz Husain pada istrinya. Problem dakwah di tengah masyarakat sangatlah kompleks. Abi membutuhkan kekuatan dari Allah agar Abi kuat dan istiqomah dalam jalan dakwah, kata Ustadz Husain menutupi masalah yang sebenarnya. Masya Allah Bi, semoga Abi kuat menghadapinya, doa Umi Nasihah. Matahari belum beranjak dari peraduannya. Ustadz Husain telah mandi dan berpakaian rapi. Motor Vario warna putih pinjaman keponakan telah terparkir di halaman rumah Ustadz Husain. Mau kemana Bi? Pagi-pagi kok sudah rapi? Tanya Umi Nasihah pada Ustadz Husain. Mau ke Semarang Mi, bertemu dengan Kang Fauzan, teman Abi saat mondok dulu, jawab Ustadz Husain memberi alasan. Dia ingin agar pergolakan batinnya segera terobati. Kepergiannya ke Semarang tujuan utamanya adalah rumah sakit jiwa daerah Amino Gondo Hutomo Semarang. Dia ingin menemui psikiater di rumah sakit tersebut dan berkonsultasi tentang penyakit psikis yang dideritanya. Ustadz Husain berpamitan dan mencium kening istrinya, lalu menghidupkan mesin dan melajukan motornya. Sesampainya di desa Melongo, ia menghentikan laju motornya. Tiba-tiba pikirannya terbayang pada sosok yang 10 tahun membimbing jalan rohaninya. Ya, Kiai Aminuddin Soleh, yang biasa dipanggil Mbah Soleh, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bang Sri Jepara. 10 tahun ia mondok di pesantren tersebut di bawah bimbingan Mbah Soleh. Saat itu juga ia membelokkan laju motornya menuju Bang Sri dan bukannya ke Semarang. 40 menit Ustadz Husain sampai di halaman kediaman Mbah Soleh. Banyak santri dan siswa lalu lalang di depan pondok dan madrasah karena hari itu hari aktif kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum. Ustadz Husain mengucapkan salam dari depan pintu kediaman Mbah Soleh. Waalaikumsalam. Kang Husain nggih, jawab Mbah Soleh yang tak asing dengan suara Ustadz Husain. Kang, jangan masuk dulu. Kang Husain langsung ke makam Mbah Dolah, baca tahlil dan berdoalah di pusara Mbah Dolah, pinta Mbah Soleh. Yang dimaksud Mbah Dolah adalah Kiai Haji Abdullah Salam, pendiri pondok Mambaul Ulum sekaligus ayah dari Mbah Soleh. Setelah berziarah di makam Mbah Dolah, Ustadz Husain dipersilahkan masuk di kediaman Mbah Soleh. Sambil memungguk, Ustadz Husain mencium tangan Mbah Soleh. Sudah lama nggih Kang Husain tidak pernah datang ke pondok, kata Mbah Soleh memulai pembicaraan. Nggih Mbah, nyuwun pangapunten, kathah perkawis ingkang kedah dipun ayahi hingga kula jarang suwanten pondok, jawab Ustadz Husain sambil menundukkan kepala. Sudah berapa kali Kang Husain khatam kitab hikam? Tanya Mbah Soleh. Sudah 3 kali Mbah, jawab Ustadz Husain gelagapan. Mendapat pertanyaan yang tak disangka-sangka dari Mbah Soleh. Mbah Soleh melanjutkan dawuhnya. Bukankah engkau faham bahwa Imam Asy-Syadzili dawuh, iyyaka wa ta'atal hawa fa innahu yaquduka ila kulli mihnah. Jangan menuruti hawa nafsu, sebab ia dapat menjeratmu dalam berbagai cobaan. Ujian yang berat yang sekarang Kang Husain alami berawal dari nafsu yang sampeyan turuti, kata Mbah Soleh. Ustadz Husain kaget mendengar ucapan Mbah Soleh barusan. Ia takjub dengan ketajaman insting dan mata batin Mbah Soleh. Mbah Soleh seakan tahu persis apa yang dialami santrinya yang satu ini. Padahal suan Ustadz Husain pada Mbah Soleh untuk minta solusi dan berkah doa agar permasalahan Ustadz Husain cepat teratasi. Suasana hening untuk beberapa saat. Butiran-butiran air mata mulai menetes di pipi Ustadz Husain. Nggih Mbah, kata Ustadz Husain dengan kepala masih tertunduk. Kang Husain,
Cobalah berpikir dengan hati nurani dan pikiran yang jernih. Berpoligami itu memang diperbolehkan, tetapi syariat mengatur dengan ketentuan yang sangat ketat agar apa yang kita lakukan tidak membawa bencana bagi semua pihak. Apalagi wanita yang engkau cintai adalah santri yang usianya terpaut jauh dengan sampeyan, kata Mbah Soleh dengan suara agak meninggi. Umur sampean sekarang berapa? Tanya Mbah Soleh. 47 Mbah, jawab Ustadz Husain. Wanita siapa namanya? Tanya Mbah Soleh. Himmatul Aliyah Mbah, jawab Ustadz Husain. Ya, Himmatul Aliyah. Sekarang umur berapa? Dan hafalannya sekarang dapat berapa juz? Tanya Mbah Soleh. Umur 22 Mbah, dan hafalannya sekarang baru dapat 5 juz, jawab Ustadz Husain. 5 juz? Sudah berapa lama mulai menghafal? Tanya Mbah Soleh lagi. Kinten-kinten sampun 1,5 tahun Mbah, jawab Ustadz Husain. Masya Allah kan, Himmah sekarang baru berusia 22 tahun, baru dapat 5 juz. Untuk rampung harus butuh kira-kira 6 tahun lagi. Maka Kang Husain bisa melangsungkan nikah di usia 53 tahun, kata Mbah Soleh. Suasana hening kembali, tak ada kata-kata yang keluar dari keduanya. Pangapunten Mbah, lalu apa yang harus aku perbuat Mbah? Tanya Ustadz Husain. Mbah Soleh menghela nafas panjang lalu berkata, segala sesuatu yang telah diciptakan Allah tak akan sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Begitu juga Allah menciptakan rasa cinta di hatimu pada Mbak Himmah juga tak akan sia-sia, kata Mbah Soleh yang dilanjutkan dengan kata, Kang, dalam muhimmah cinta atau hal-hal yang terpenting dalam cinta bukanlah keinginan untuk memiliki dan menikmati. Kalau itu yang sampean jalani, maka sampean telah terjerat dalam permainan nafsu yang akan menjerumuskanmu dalam kubangan derita yang akan merusak agama dan akhiratmu. Maka dalam muhimmah cinta, hal-hal yang terpenting dalam cinta adalah ketulusan untuk memberi dan berbagi tanpa berharap untuk memiliki dan menikmati. Kalau ini yang sampean jalani, insya Allah anugerah cinta yang ada di hati sampean dapat menjadi jalan menuju Tuhanmu, kata Mbah Soleh. Nggih, insya Allah nasihat saking Mbah Soleh akan saya amalkan, kata Ustadz Husain. Makanya mulai sekarang sampean bisa memulai berbagi kepada himmah dan sesama, baik berupa doa, support atau bahkan berbagi rezeki. Tapi sekali lagi jangan berharap untuk memiliki. Hari sudah siang, sampeyan makan dulu makan siang yang telah disiapkan para khotim. Berdoalah dan mintalah kekuatan pada Allah agar apa yang Mbah sampaikan dapat sampeyan amalkan. Dan doa Mbah, semoga sampeyan dapat melewati ujian ini dengan selamat, kata Mbah Soleh. Setelah makan siang, Ustadz Husain berpamitan pada Mbah Soleh dengan mencium telapak tangan Mbah Soleh. Lama sekali Ustadz Husain mencium telapak tangannya sambil memohon berkah doa. Berkah, berkah, berkah. Aku yakin sampean dapat melewati ujian ini, kata Mbah Soleh. Ya Allah, ya salam, selamatkanlah hambamu dari ujian ini. Jangan jadikan rasa cinta ini sebagai fitnah yang dapat merusak agama dan akhiratku. Jangan jadikan nafsu sebagai pangkal rasa cinta ini. Jadikanlah rasa cinta ini sebagai pijakan bagi aku untuk menebar kebaikan di muka bumi ini. Berikanlah kekuatan agar aku dapat memberi dan berbagi dengan ketulusan hati tanpa berharap memiliki, sebagaimana amanatmu Rabbi Ruhi. Amin. Begitulah munajat Ustadz Husain di setiap malamnya. Pelan tapi pasti setelah bertemu dengan murabbi ruhnya dan mengamalkan apa yang dinasihatkan Mbah Soleh padanya, Ustadz Husain dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala, mengajar di madrasah, pesantren dan memberi tausiah di beberapa majelis pengajian tanpa ada rasa ham dan gham di hatinya. Rasa cintanya pada Mbak Himmah ia ekspresikan dengan berbuat kebajikan, memberi dan berbagi tanpa berharap memiliki. Nama Mbak Himmah selalu ia sebut dalam doa malamnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin,
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa iyyaha ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Kuatkanlah hati dan cita-citanya untuk menghafal kalammu yang suci. Mudahkanlah jalannya, selamatkan dia dari berbagai macam cobaan yang menimpanya. Begitulah doa yang Ustadz Husain panjatkan dalam solat malamnya. Tak lupa ia juga membaca Fatihah 3 kali setiap ba'da maktubah. Masing-masing dihadiahkan kepada kedua putranya dan Mbak Himmah. Sementara Mbak Himmatul Aliyah yang berada di desa Cinta Damai, Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, karena sesuatu hal belum bisa berangkat ke pondok, Mbak Himmah selalu menutup rapat permasalahan yang dihadapi saat ditanya oleh Ustadz Husain tentang kendala yang dihadapi. Bahkan Ustadz Husain pernah menawarkan biaya perjalanan ke pondok pada Mbak Himmah, barangkali kendalanya adalah ongkos, tapi ditolak oleh Mbak Himmah dengan alasan mboten sekeco. Mbak Himmah, hanya doa yang dapat aku panjatkan. Semoga panjenengan mendapatkan solusi dan jalan terbaik hingga himmahmu menjadi hamilatul Quran tercapai. Amin. Begitulah chat yang ditulis Ustadz Husain pada Mbak Himmah. Intaha.